Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga kabar baik, Bu. Sudah lama ya, Bu, kita tidak berbincang-bincang. Sepertinya Bu Muli senang sekali ya menghadapi tahun ajaran baru. Apa saya benar ini, Bu? Boleh diceritakan? Ya, Bu, benar sekali. Mm, Sebenarnya saya senang, juga saya ya, bahagia, tapi ada mm-mm, kekhawatiran juga, Bu. ya. Pokoknya campur aduk deh, Bu, perasaannya hari ini. Mhm. Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang, bagaimana cara Ibu menghadapi tahun ajaran ini? Jadi begini, Bu, Ya? karena di tahun ini Heeh. saya diberi tugas berbeda dengan tahun sebelumnya. Mhm. Awalnya saya mengajar di kelas rendah, di Ya? mana itu di kelas 2A, 2B, dan 2C. Tapi di tahun Mhm. ini saya diberi amanah dari pimpinan di mana jam Mhm. mengejar saya ditambah di kelas tinggi, Ya? yaitu kelas 4A, 4B, dan 4C di tahun ajaran ini. Oh, seperti itu ya, Bu. Bisa Ibu ceritakan lebih detail, tentang kekhawatiran selanjutnya, ketika Ibu, mengajar di kelas rendah dan di kelas tinggi? Jadi begini, Bu, Ya? kekhawatiran saya berikutnya itu Mhm. termasuk awal tahun ajaran yang di Ya? kelas tinggi, saya Mhm. merasa sedih dan khawatir. Ya? Saya khawatir karena saya menemukan salah satu murid pada saya Mhm. memaparkan beberapa asesmen. Di Ya. situ saya melihat salah satu murid saya belajarnya fasih. Nah, Mhm. harusnya dia bisa lebih mandiri, lebih Mhm. ceria, seperti itu, Bu Hasma. Oh, jadi begitu ya, Bu. Eee, di kelas berapa Bu Muli menemukan, murid yang belajarnya pasif? Saya menemukan di kelas 4, Bu, dan itu kejadiannya. Seperti itu ya. Bisa dijelaskan Bu lebih detail kejadiannya? Oh, iya, Bu. Jadi begini, Mhm. Bu, Ya. terlihat salah satu murid saya Mhm. tidak semangat pada saat belajar. Kemudian Ya. saya berpikir, kenapa ya murid saya seperti ini? Mhm. Baiklah Bu, berarti Ibu itu khawatir mendapatkan, anak yang menurut, asesmennya itu, bahwa peserta didik ini dia pasif, seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu. Mmm, Kira-kira, apa langkah yang dicoba Ibu dan, apa yang direncanakan Ibu supaya, bisa menghadapi anak peserta didik yang pasif ini? Atau begini Bu, sebelum menjawab pertanyaan saya, eee, berapa jumlah murid yang pasif, seperti itu Bu di kelasnya? Sejauh ini, Bu, saya Mhm. lihat ada beberapa murid Ya. yang memang betul-betul terlihat belajar fasih dan Ya. juga cenderung tenang dan Mhm. tidak aktif. Ya. Seperti itu, Bu. Tapi rencana ke depannya saya pikir bahwa ini harus ditemukan atau Mhm. dikenali apa faktor-faktornya kira-kira. Ya. Apakah anak tersebut seperti di kelas ketika dia belajar, jadi Mhm. mungkin saya bisa berkoordinasi dulu dengan guru kelasnya
Iya, ataukah saya, mengenali murid saya dengan iya, mencari informasi kepada orang mhm. tuanya langsung, atau mungkin seperti itu Bu, ke depannya Bu, rencana saya. Oh, Masya Allah. Ini kan cukup bagus ya upaya yang dilakukan Ibu, apa namanya, berkoordinasi dengan wali kelasnya, kemudian orang tua murid. Nah, kalau dari proses pembelajaran, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan, misalnya untuk mempersiapkan pembelajaran dengan anak yang pasif ini? Apakah, Ibu akan membuat, apa namanya, rencana pembelajaran untuk maksudnya semua anak atau, akan membuat, modifikasi RPP, untuk anak yang pasif ini? Bagaimana kira-kira, Bu? Eee, Menurutmu? jad jadi, begini Bu, Mhm, insya Allah, iya, rencana akan memberikan penguatan yang positif kepada iya, ya, mhm, selain daripada itu saya juga akan mengajak murid saya untuk berkolaborasi dengan teman-teman. iya, Teman-temannya yang ada di sekolah sehingga murid saya fasih mhm, saya yang fasih sendiri, saya mhm. akan, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, ya, Kemudian mhm. ya, kemudian dengan kaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional, Oh, karena iya, kita juga tidak tahu bagaimana kondisi hati murid, tersebut. iya, heeh, Jadi, insya Allah Bu, saya akan iya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dengan kaitannya terhadap penerapan pembelajaran sosial emosional ke depannya. mhm. Jadi, ada pembelajaran yang menyenangkan, Mhm, kemudian ada pembelajaran, secara kelompok, sehingga murid aktif ke depan seperti itu, Bu. seperti itu ya. Oh iya berarti, eee, dari pembelajaran yang menyenangkan, yang coba diterapkan itu harapannya supaya, ini anak-anak atau si murid tadi ini, bisa yang awalnya pasif, maka, diharapkan bisa apa namanya itu, perlahan-lahan lebih aktif. Nah, kira-kira pengaturan, tempat duduknya ini kalau ada yang pasif bisa aktif begitu, seperti itu ya, Bu? Oh ya, tentu pengaturannya itu Bu, secara berkelompok juga Bu, Oh rencana seperti itu, seperti ya, itu, mhm, iya. Jadi saya akan, memasangkan anak-anak yang mhm, pasif, iya, ini bersama anak-anak yang aktif. iya, Kemudian, jadi di dalam kelompok, duduknya itu nanti saya mhm, buat sekitar 5 atau sampai 4 kursi, yang iya, duduknya bersamaan. iya, Kemudian di kelas itu, terdapat 4 atau sampai, 5 kelompok di dalam. Jadi itu mungkin solusi saya supaya ketika saya, mendapatkan, menurut saya pasti bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya, Bu. seperti itu, luar biasa. Iya, jadi sangat komprehensif ya perencanaannya Ibu Muli, mulai dari asesmen awalnya, kemudian, upaya yang dilakukan itu juga sangat, apa namanya, konkret, berdiskusi dengan wali kelas, berdiskusi dengan, orang tua murid, kemudian, menyiapkan pembelajaran, bahkan, apa namanya, pengaturan tempat duduk dan ini masih rencana-rencana yang rencana-rencananya Ibu ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana kalau, sebuah rencana yang Ibu rancang tadi ini tidak sesuai, yang diharapkan dalam kelas kita? Mau lihatkan, apa namanya, yang mau dilihatkan anak ini terus, apa, tapi ini anak
rentang mau menyendiri. Jadi hal terburuknya yang kita pikirkan ini, itu kan maksudnya begini Bu, itu tadi hal idealnya, tapi misalnya tiba-tiba dia tidak mau, kira-kira bagaimana itu Ibu? Si Eee anak tadi yang tidak mau diajak untuk masuk ke dalam kelompok tersebut tadi. Betul Bu, idealnya, tapi kalau misalnya, Mhm, apa yang, kita rasakan tidak sesuai dengan kegiatan seperti itu, mhm, mungkin saya sebagai seorang guru, mhm, saya tidak boleh menyerah, iya, saya akan terus mencari solusi dan mencari solusi, atau jalan terbaik untuk bagaimana, murid saya bisa aktif dan tidak iya, pasif di kelas. Mungkin dengan menerapkan mungkin satu metode baru yang mhm. dikaitkan, yang baru kita pelajari di guru pendidikan guru penggerak, ini yaitu metode segitiga restitusi. Oh, Ah, iya, mhm, Ya, saya mengajak, murid saya berbicara secara pribadi. Saya mhm, mencari tahu masalahnya yang terjadi, kemudian saya betul-betul menanyakan apa permasalahannya. mhm, Kemudian, saya mencari solusi terhadap permasalahan, yang dihadapi murid-murid saya. Jadi sebagai guru saya tentunya kalau mendapatkan atau menghadapi kegagalan-kegagalan, terus akan mencoba untuk mencari solusi, eee mhm. bagaimana caranya bisa proses pembelajaran, ini berjalan dengan baik dan kedepannya dengan tujuan, agar murid kita menjadi pribadi yang lebih aktif dan lebih bahagia dalam, belajar. Luar biasa ya Bu antisipasinya, salah satunya tadi disebutkan betul sekali Bu, segitiga restitusi. Kemudian, selalu ke depannya melihat dulu suasananya begitu ya Bu? Begitu ya Bu Iya maksudnya? Bu, ya begitu. Kita lihat dulu suasananya, kemudian bagaimana setelah itu kita tentukan solusi, kalau tidak sesuai lagi, kita lihat lagi suasananya, cari lagi solusinya. Luar biasa ini salah satu guru yang tidak, apa namanya, tidak mengenal lelah dan pantang menyerah. Luar biasa gagasannya, Bu, yang sudah diberikan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya, hasil diskusi apa namanya, hasil diskusi kita ini, memberikan juga pelajaran bagi saya pribadi ya, Bu, ya. Iya Eee Bu. ya dari Ibu Mulyati bahwa kita harus yang pertama menjalin komunikasi, betul itu Bu, kita harus menjalin komunikasi. Kemudian yang kedua itu merencanakan perencanaan yang ideal, ya memang harus ada perencanaan yang ideal. Namun yang ketiga itu tidak sesuai yang ada di lapangan, maka yang kedua kita lihat dulu kondisinya, kemudian melakukan, perencanaan yang sesuai dengan keadaan yang kita hadapi, yang berbasis, apa namanya itu, Bu, ya, ada berbasis problem Problem solving. solving, ya. Iya, solving begitu ya, Bu, ya? Masya Iya. Allah luar biasa sekali Bu Muli ini. Ah, ada lagi yang mau disampaikan untuk, harapan ke depannya, Bu, terkait, dengan bagaimana menghadapi, persiapan kelas baru Ibu, mmm, sebelum kita menutup sesi coaching ini, ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Harapan-harapan yang terbesar yang ingin diraih oleh Ibu Muli ke depan? Iya ada Bu, harapan saya Bu, Iya, saya menaruh harapan besar terhadap mhm, diri saya sendiri Bu, iya, dulu, semoga saya bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid saya, mhm. kemudian
guru yang didambakan, Iya, guru yang ditunggu kehadirannya, iya, sehingga bisa menghadapi murid-murid saya heeh, dalam setiap kondisinya yang ada dalam Nusantara, iya, setiap mhm, murid-murid di kelas. iya, Karena kalau tidak hanya satu yang membutuhkan, tidak saling membutuhkan, itu menurut bet saya kita akan melakukan aktivitas di dalam kelas itu kurang efektif, Bu. betul sekali, Jadi Bu, iya, mhm, bagaimana murid membutuhkan gurunya dan begitupun bagaimana guru membutuhkan muridnya. nah, Seperti iya, Bu, itu. betul sekali itu luar biasa. Baik, Bu, terima kasih, diskusinya siang, hari ini sangat bermakna, bagi kita dan mudah-mudahan ke depannya ya Bu ya, kita bisa berlanjut berdiskusi dalam rangka pengembangan karir kita sebagai guru. Terima kasih Bu Muli, bisa melanjutkan aktivitas kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.